Tolong kasih jalan, jangan merapat. Allah Akbar. Jangan ada yang ikut ya, jangan ada yang ikut dari belakang. Tunggu, BRT saya bro. Lagi dulu. Yang ada itu. Turun semua ayah-ayah, ibu-ibu, ayah-ayahku, abang-abangku, abang-abangku tercinta, ayah-ayahku tercinta, turun semua. Kita semua buka jalan dulu. Kepentingan di atas turun ayah-ayahku turun semua ya. Tunggu kepada para hadirin yang di dalamnya gaduh metu video tempat yang mungkin acara akan segera dimulai. Kemudian
yang jatuh panggung Habib Widanyo, Habib Novel, Ustaz Idrus. Kemudian kami demikian harap duduk. Panitia repi. Mohon sekali lagi dimaklumi, yang diperintah kita berikan kepada anak-anak kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ya, yang diperintah kita sediakan untuk anak-anak kita, untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita. Mohon maaf, ya, kita duduk di bawah saja. Biar guru-guru kita yang di atas. Mohon sekali lagi, ya, yang diperintah itu guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya kita duduk di bawah saja, demi kenyamanan acara ini, agar acara bisa kita jalankan secara baik dan lancar. Kawan gak repi. Repi dulunya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Biar guru-guru kita saja yang di atas, kita duduk di bawah saja. Ni ke aweh nak duduk nak. Mohon maaf. Ya, Repi nak kena. Ini Aceh, tanah Seram Mekah, tanah mulia, tanah indah kita, tanah para ulama. Ya, tunjukkan sikap kita. Kemudian kepada panitia, beli tunggu urun buat panggung. Kasih, nanti panggung kasih. Kemudian yang nanti panggung semoga mencakup mendung karena naurun sampai diukur. Ada panggung duhai. Panggung dua. Ada panggung itu, Alhamdulillah. Al-Mukarram Buraitanyo, Wali Nurul Jahri, Wali Nuh sedang menempur tawari. Mandu iwe kok, roh na iwe. Dua tamu kita, dua guru kita, Al-Habib Novel Al-Idrus dan Ustaz Abdul Somad yang sudah tiba pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah. Ada panggung dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tujuh atau tepung tawari oleh para ulama Aceh di Daya Markas Al-Islah Al-Aziziyah sekaligus tausiah temurama silaturahmi dengan Ormas Islam dan Alma Mater UAS, Ikabda dan Ikat bersama Al-Mukarram Habib Novel Al-Idrus dan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA. Untuk menghematkan waktu, kita minta kata-kata sambutan dari ART kita bersama Tubuh Jadi selaku pimpinan dayak dari Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang mulia Habib Novel, yang mulia Ustaz Abdul Somad, yang mulia orang tua kita Wali Nurul Jahri, yang saya muliakan para ulama, para santri dan masyarakat yang sudah berhadir di tempat kami ini. Syukur alhamdulillah
pada sore ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengidadahkan kepada kita pada hari ini dua orang ulama besar kita, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, hadir ke bumi Aceh yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran dua tokoh ulama ini, dua tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah bertambah jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz dan Habib, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ustaz dan Habib di tempat kami ini. Kami menganggap Ustaz dan Habib adalah bagian daripada Aceh. Bahagian daripada Aceh. Bukan tamu kami, tapi ini adalah sahabat kami. Sama-sama kita, mulai sama-sama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama kita Republik Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita bersama yang telah memberikan kata-kata sambutan. Selanjutnya tausiah oleh guru kita bersama Al-Mukarram Habib Nobel Aliturun kepada Al-Mukarram waktu tepat dan silakan dengan tidak hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب برحمة الله عزنا في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفصلنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Seumur-umur saya belum pernah pakai pakaian seperti ini. Ini repotnya kemanten perempuannya kok seperti itu. Lakinya seperti ini, perempuannya seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah ini menjadi hiburan untuk seluruh warga Aceh dan hiburan untuk Ustaz Abdul Somad. Biar lelah-lelahnya beliau berdakwah lepas di Aceh, capek-capeknya beliau berdakwah lepas di Aceh. Penyakit-penyakit beliau pun menguat sirna semuanya di Aceh berkat mengenang 13 tahun yang lalu orang-orang yang gugur sebagai syuhada di Aceh. Ini mungkin syuhada terbesar di dunia ada di Aceh. Syuhada terbesar di dunia ada di Aceh. Orang yang meninggal karena tenggelam itu mati syahid. Yang kena runtuhan itu mati syahid. Nah, mungkin ada sebagian dari kakak, mungkin dari orang tua, mungkin cucu, mungkin adik yang telah wafat 13 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dari alam barzakh sana beliau memberikan keberkahannya kepada kita semua. Saya cuma mau ngomong satu saja, nggak banyak. Nanti yang banyak biar Ustaz Abdul Somad. Terus dulu ya. Biar istri saya yang banyak. Suami kalau usah banyak, istri biar banyak. Bercanda. Begini, ulama siapapun itu harus dicintai, Nah, yang repot akhir zaman ini kita ini sebagai umat Islam kurang mendidik anak-anak kita untuk mencintai ulama. Bukan tidak. Kurang mendidik anak-anak kita untuk mencintai ulama. Dan kita iming-imingkan kamu nanti sekolah yang tinggi,
biar jadi orang yang kaya, sekolah yang tinggi, biar jadi orang yang sukses. Tapi kalau lihat orang-orang yang pergi ke pesantren, orang-orang yang cari ilmu agama, pandangannya itu kurang. Seakan-akan begini, ada satu orang ditanya, Bapak anaknya berapa? 3. Yang pertama, alhamdulillah dokter. Yang kedua, alhamdulillah insinyur. Yang ketiga, yaitu kurang pinter, jadi kita masukkan pesantren. Kurang pinter, jadi kita masukkan pesantren. Alhamdulillah, Abu Somad itu seorang pesantren. Dia beliau seorang yang S2 ya. Dan itu sebetulnya sekolahnya sekolah pesantren, cuma beli universitas. Sekolah agama. Beliau bukan dokter, beliau bukan insinyur, dan beliau bukan orang yang kaya, tapi sekarang orang yang terkaya, insya Allah. Ya, karena tunjuk perempuan dimanapun di Aceh ini harus siap dinikahi. Ustaz Abu Somad, walaupun beliau ini bukan seorang pejabat, beliau bukan seorang insinyur, beliau bukan seorang dokter, bukan wali kota, bukan wali kota pun mau duduk di bawah. Wali kota pun mau duduk di bawah. Ini menunjukkan wali kotanya si ulama. Wali kotanya si ulama. Mari kita saatnya kembali seperti ajaran luhur, mengajari anak-anak untuk cinta pada agama kita, cinta pada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan ilmu agama section kelas kedua, tapi ilmu agama adalah kelas yang pertama, yang lain itu kelas yang ke-Z. Mungkin kedua aja nggak layak. Kelas yang ke-Z. Nomor 1 ilmu agama. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Selanjutnya biar istri saya yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبيبنا وشيخنا واستاذنا الحبيب Nobel Al-Idrus, kemudian Bapak Wali Kota beserta seluruh perangkatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tengku, tuan-tuan guru, para santri-santri, para wartawan, pers, adik-adikku sekalian. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, walaupun sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar butiran debu, akan memakai pakaian kebesaran. Bukan cuma kebesaran, tapi juga keberatan. Lalu kemudian tadi begitu sampai ke rumah, masuk ke dalam, dipakaikan pakaian ini, saya mendengar pula kalimat-kalimat yang mengatakan, Ustaz Somad, kalau sudah pakai pakaian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama hitam, yang kedua akan nikah.
Begitu sampai di jalan akan dibawa kemana, saya tidak mau bertanya karena terlihat nampak urus saya. Maka begitu di jalan, saya lihat adik-adik pakai jilbab, pakai cadar di atas. Saya berbisik ke telinga Habib Novel Al-Idrus, Habib, kita dibawa ke akhwat. Sampai di tempat yang mulia dan indah ini, rupanya kami diberikan pesejuk. Hati Abdul Somad yang panas terbakar, yang menggelegar berapi-api setelah disiram air sejuk lagi. Allah Akbar. Ada orang-orang yang sengaja ingin menggoreng masalah ini. Dia buat hati itu terbakar, mendidih, menggelegar. Dia ingin Abdul Somad akan datang ke Aceh, menghasut, mengajak perang, hancurkan, bakar. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di sini suasananya sejuk, tenang, adem dan ayem. Masya Allah. Bahkan ketika duduk di atas tadi, sejuknya sampai terasa seperti hujan gerimis. Nah, kalau begitu dipasangi diri. Masya Allah. Begini masyarakat Aceh menenangkan hati orang yang panas. Jangan main-main dengan Aceh. Orang Aceh kalau sudah diteriakkan perang, Belanda kembali tunggang. Jangan bawa-bawa kepanasan di Aceh. Tapi orang Aceh juga bisa menyejukkan hati yang panas. Abdul Somad biasa dulu. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dicium tangannya oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit. Kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Zaid menjawab, karena engkau kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau dari tadi masuk ke dalam mobil, saya persilakan Habib duluan. Turun dari kendaraan, saya persilakan Habib duluan. Keluar dari kamar, Habib duluan. Sambutan, kenapa? Dari kecil saya sudah dinasihati ibu saya dinasihati kakek datuk saya dinasihati oleh moyang saya. Jangan kalian mendahului keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi, Syekh Abdul As-Sinkiri, negeri ini adalah negeri para ulama dan wali-wali Allah. Maka beginilah hasil dari pendidikan. Ada mereka yang ayahnya meninggal dunia karena korban di markas Al-Islah Al-Aziziyah. Kau yang jadi yatim jangan berkecil hati, anak-anakku, santri-santri sekalian. Ayah kalian meninggal dunia, jangan berkecil hati. Karena Syekh Yusuf Al-Qardawi anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam anak yatim. Dia lahir dalam keadaan ayahnya melimpah hartanya dengan kau bangga dengan ayahku, tapi yang lahir dalam keadaan yatim, ayahku tak ada, ibumu susah, dengan kau berputus asa, jangan bangga pada yang ada, jangan putus asa pada yang tak ada, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada, karena berharap pada yang ada akan binasa, tapi yang tidak ada akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Abdul Somad hanya 30 menit berada di airport Hong Kong. 30 menit mereka periksa dompet, mereka lihat kartu nama, mereka lihat foto-foto dalam HP, mereka lihat nomor-nomor. Setelah itu mereka kembalikan hampa, tak ada harapan. Tapi rupanya Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Mana dia? Dia. Gambar ini akan di-share kemana-mana dan mereka di Hong Kong akan melihat. Wow! Mereka akan terkejut. Ternyata yang kita usir kemarin itu adalah King of the King. Insya Allah kebaikan para tengku, para tuan guru, para ulama ini mengalir kepada murid-muridnya. Insya Allah hari ini orang Aceh masih memuliakan Habib.
Hari ini orang Aceh masih memuliakan Ustaz Abdul Somad. Tapi apakah 20 tahun akan datang orang Aceh masih memuliakan? Maka tergantung kita mendidik anak-anak kita sekarang. Allah Akbar. Dari anak-anakku, adik-adikku yang solihah, yang menutup wajahnya karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang belajar pendidikan agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah di dunia ini. Dari anak-anakku yang laki-laki, kalian akan belajar agama, kalian akan jadi insinyur, kalian akan jadi doktor, kalian akan jadi ahli medis, kalian akan jadi pengacara. Tapi dalam kepala kalian tetap Al-Quran dan Sunnah, Ahlus-Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Allahu Akbar. Jangan khawatir, dunia ini belum kiamat, tapi isinya boleh jadi sudah kiamat karena merupakan ajaran-ajaran Islam. Bagaimanapun juga Aceh sebagai pusat kerajaan Islam di masa lalu, kerajaan Samudra Pasai, Aceh sebagai negerinya para ulama, sampai hari ini daerah-daerah masih tetap tegak berdiri menyampaikan ajaran Islam. Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam, satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak besi-besi bermunculan, hatinya susah. Kenapa ini banyak betul bangunan yang belum selesai? Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sak semen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka sejak hari ini yang belum datang kemari, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita yang belum menjenguk kemari, tengok. Ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Allah. Dari mulai kamera kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu datang jawaban, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Lalu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada Tengku, bertanya kepada Tuan Guru, berapa saksian yang belum dipanggul, berapa batu kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah Bapak mau ngasih bantuan? Enggak, mau ikut saja. Mereka yang punya harta, bantulah. Yang punya kuasa, tolonglah. Yang punya umur, bantulah. Yang punya suara, berikan sumbangan apa yang bisa kau berikan. Walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan berada di bawah sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Padang mahsyar tak beratap. Hari ini kita bisa duduk tenang di atap yang sejuk. Besok kita akan berada di dalam naungan biru. Nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti di padang mahsyar semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka. Tapi ada yang menaungi kita, sodakoh kita. Maka alhamdulillah, disejuk oleh ulama-ulama Aceh, tausiah, temurama, silaturahim bersama Habib Maqil Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Habib Maqil dari Solo, datuk-datuknya dari Yaman, dari Syekh Ahmad Al-Muhajir Al-Habib, keturunan Nabi SAW, sampailah mereka ke Jawa Tengah. Abdul Somad pula datang dari Riau, yang menyambut orang Aceh, yang datang dari Yaman singgah ke Solo, mampir ke tempat ini. Kita semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
adalah sudah sesama ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, al-Syafi'iyah dan al-Ghazaliyah. Jangan lagi saling salah menyalahkan, jangan lagi saling bid'ah membid'ahkan, jangan lagi saling sesat menyesatkan, jangan lagi saling kafir mengkafirkan. Karena kita semua berada dalam satu atap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat gambar Habib Nobel, di sebelah ada pula gambar saya. Ini pasti baliho baru dicetak. Insya Allah. Saya terus terang bahagia luar biasa hari ini. Belum pernah saya sebahagia ini. Biasanya orang yang terkejut, orang yang dalam keadaan down, orang yang dalam keadaan terusir, teraniaya, ruhnya sudah terbang melayang, bawaannya mau mati saja. Maka biasanya datanglah orang-orang tua memanggil semangatnya kembali. Kalau orang barat diberikan dia surprise. Ketika dibukakan pintu, tiba-tiba mati lampu. Kenapa mati lampu? Begitu dihidupkan, ternyata kawan-kawannya sudah kumpul. Bangkit lagi semangatnya. Ternyata surprise-nya orang barat begitu, tapi surprise-nya orang Aceh begini. Masya Allah, saya sudah lama makan tidak disuapkan. Betul itu. Allah. Maka siapa yang semangatnya lemah, siapa yang merasa terusir, siapa yang merasa down, siapa yang merasa kehilangan semangat, kalau mau membangkitkan semangat, datang ke Aceh. Dia seperti saya makin semangat. Ini pulang dari sini makin berapi-api. Saya lupa nanti pulang dari sini. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tanah negeri yang subur, bukan saja mengeluarkan tanaman, bukan saja mengeluarkan pokok kelapa dan hijau, tapi juga mengeluarkan para pejuang-pejuang Cikidyo, Panglima Polen, Cut Nyain, Tengku Umar, berasal dari sini semua. Tengku Umar, apa kata-kata dia? Mungkin tidak bisa saya hafal, tapi waktu saya sedang diundang ke Maularu, kami diajak minum pagi, lalu saya lihat ada tulisan, kalau besok mati maka mati syahid, kalau tidak mati masih bisa minum kopi. Luar biasa. Hidup ini susah sekali dipikirkan. Kalau aku Abdul Somad besok masih hidup, maka besok pagi aku akan minum kopi. Tapi anda malam ini mati, maka insya Allah akan mati terhormat mulia. Karena niat datang bukan mau mengajar, niat saya datang kemari adalah mau belajar. Maka semua niat yang belajar, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, anda dia mati maka dia mati berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka selalulah berniat menuntut ilmu. Anak-anak yang datang kemari, kalian menuntut ilmu. Nanti malam yang datang takbir akbar, menuntut ilmu. Ustaz Somad kan yang ceramah, kenapa Ustaz menuntut ilmu? Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Ilmu menenangkan orang, ilmu menghilangkan penyakit orang, ilmu menghilangkan dendam kesumat orang, ilmu bagaimana mendinginkan hati orang yang panas, ilmu bagaimana mengagukan memuliakan orang, orang yang marah, orang yang benar, orang yang mau mengamuk, kasih dia baju baru. Maka dia. Cuma yang satu yang dari tadi saya bertanya-tanya, sampai sekarang belum dapat jawabannya, rencongnya mana? Mungkin saya belum dikasih rencong, saya paham ini Ustaz Somad masih emosional, jangan kita kasih rencong. Kalau kita kasih dia cabut dia teriak. Sementara kita kasih aja mikrofon dulu. Masya Allah. Begitulah kebahagiaan Abdul Somad petang ini, diberikan waktu 20 menit sampai jam 6. Akhirnya waktu juga Indonesia terbilang. Siapkan kebetulan, nanti malam kita akan jumpa insya Allah. Sampai tablik akbar, sampai tahajud, sampai muhasabah, sampai subuh. Jam 7 jangan lagi tunggu karena saya pulang. Terima kasih kepada perhatian. Mohon maaf dari kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laskar silakan keamanan guru-guru kita dan membangun pada tempat peristirahatan. Laskar siapkan pagar betis kepada jemaah.